Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 399. Dalam duel antar master, kemenangan atau kekalahan diputuskan dalam sekejap. Saat pedang samurai hitam, yang dipadatkan dengan aura pembunuh yang terwujud, memotong kulit Qin Ming, belati di tangan Qin Ming juga menebas bilahnya. Dengan suara, dentang, dari benturan logam, pedang samurai itu terguncang, dan Guisi mendekati Qin Ming secepat hantu. Sebuah belati sepanjang sekitar 7 atau 8 cm tiba-tiba muncul dari satu-satunya pegangan yang tersisa di belakang bilah yang awalnya dikeluarkan, dan menusuk dengan keras ke jantung Qin Ming. Pada saat kritis hidup dan mati ini, belati di tangan Qin Ming jatuh secepat kilat, dan tangan kanan Guisi yang memegang belati terputus di pergelangan tangan, dan darah berceceran. Ah! Guisi berteriak kesakitan, matanya dipenuhi kebencian. Dia cukup ganas untuk tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri. Dia mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram leher Qin Ming seperti cakar hantu. Puff! Pada saat yang sama, Qin Ming memutar pergelangan tangannya, dan lampu merah menyala lagi secepat kilat, dengan tajam memotong tangan kiri Guisi. Dengan kedua tangannya yang terputus, Guisi tidak dapat menahan rasa sakit dan menjerit dengan sedih. Qin Ming menendang dadanya dan dia terlempar mundur 7 atau 8 meter, menabrak pohon maple dan berguling-guling di tanah. Setelah jatuh ke tanah, Guisi memuntahkan 2 suap darah, menahan teriakan kesakitan, memanjat dan melarikan diri dengan panik. Kembalilah dan beritahu pemimpinmu bahwa tulang dewa telah dihancurkan. Jangan kirim siapapun untuk menggangguku lagi, kalau tidak aku akan membunuh semua orang di markas ninja. Qin Ming membiarkan Guisi melarikan diri dan berteriak keras. Meskipun Guisi terluka parah, kecepatannya jauh melampaui orang biasa. Setelah beberapa kali goncangan, ia menghilang ke dalam kegelapan. Di jalan yang sepi di luar taman, ada beberapa mobil hitam terparkir di sisi jalan. Yamamoto Ryosuke sedang duduk di salah satu mobil, menunggu ninja itu membawa kabar baik. Tiba-tiba, sosok yang berlumuran darah dan tampak acak-acakan muncul di hadapan Yamamoto Ryosuke. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa orang itu adalah Kishi. Yang mengejutkannya adalah tangan Kishi hilang, dan darah mengalir keluar dari tangannya yang terputus tanpa terkendali. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia akan menjadi orang cacat. Guisi, ini. Apa yang terjadi? Di mana yang lain? Yamamoto Ryosuke bergegas keluar dari mobil untuk menyambutnya, hatinya merasa tidak enak. Cepat bawa aku ke rumah sakit, kata Guisi dengan susah payah. Yamamoto Ryosuke segera memanggil pengemudi, membantu Guisi masuk ke mobil, dan bergegas ke rumah sakit terdekat secepat mungkin. Dalam perjalanan, Yamamoto Ryosuke mengetahui dari Guisi bahwa semua ninja lainnya telah tewas di tangan Qin Ming, dan bahwa kedua tangan Guisi dipotong oleh Qin Ming. Suasana hatinya hancur seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Yamamoto Ryosuke merasakan sakit kepala, jadi dia menggertakkan giginya dan memanggil tuan rumah, melaporkan seluruh situasi kepadanya, dan kemudian menunggu omelan dari ujung telepon yang lain. Itu bukan salahmu. Identitas Qin Ming baru saja diselidiki. Dia bukan orang biasa. Jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Yamamoto Ryosuke cukup terkejut karena ia tidak dimarahi oleh kepala keluarga. Ia merasa lega karena tidak perlu berurusan dengan masalah ini. Ia tidak akan berani memprovokasi lawan yang mengerikan seperti Qin Ming lagi. Kepala keluarga telah mengatur sendiri stafnya. Diperkirakan Qin Ming tidak akan hidup selama beberapa hari. Meskipun saya tidak bisa membalas dendam secara pribadi, itu bisa dianggap sebagai cara untuk melampiaskan amarah saya. Saat mengirim Guisi ke rumah sakit, Yamamoto Ryosuke menerima telepon dari Ji Wenlong. Puan Yamamoto, apakah Anda telah membalas dendam Anda yang besar? Saya telah menyiapkan jamuan makan untuk merayakannya untuk Anda, Tuan Yamamoto. Aku belum membalas dendam, tapi... Sebentar lagi. Lukaku belum sembuh. Setelah aku membalas dendam, kau bisa mengadakan pesta untuk merayakannya untukku. Rencana Ji Wenlong untuk mengadakan perjamuan untuk merayakan Yamamoto Ryosuke adalah palsu, tetapi memang benar bahwa ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi. Mendengar bahwa Yamamoto Ryosuke belum membalas dendam pada Qin Ming, ia pun mengobarkan api amarah dan berkata, para ninja Anbu dari grup Yamamoto adalah pembunuh kelas atas di dunia. Mudah bagi mereka untuk berhadapan dengan sosok kecil bernama Qin. Mungkinkah Ten? Yamamoto ingin menunggu hingga ia pulih dari luka-lukanya untuk membalas dendam sendiri. Yamamoto Ryosuke tidak memberitahu orang luar bahwa dia telah mengirim ninja Anbu untuk menghadapi Qin Ming, dan kerugian yang diakibatkannya sangat besar, jadi dia tidak bisa memberitahu Ji Wenlong. Dia tertawa dan berkata, aku harus membalas dendam, kalau tidak amarahku tidak akan mereda. Biarkan dia berkeliaran selama beberapa hari lagi. Ngomong-ngomong, selain menjadi manajer departemen, apakah Qin Ming punya identitas lain? Saat berbicara dengan kepala keluarga melalui telepon, Yamamoto Ryosuke mengetahui bahwa Qin Ming bukanlah orang biasa. Jelas bahwa Qin Ming telah menyembunyikan identitas lain, tetapi kepala keluarga tidak menjelaskan lebih lanjut dan dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Sejauh yang saya tahu, dia hanya seorang manajer keamanan kecil dan tidak memiliki identitas lain, kata Ji Wenlong.
Saya telah menerima informasi akurat bahwa Qin Ming bukan hanya manajer keamanan. Sebaiknya Anda mengirim seseorang untuk menyelidiki. Mungkinkah Yamamoto Ryosuke tahu bahwa Qin Ming adalah bos di balik Red Lotus Society? Jiu Wenlong memikirkannya dan menjawab dengan santai, baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki secara rinci dan memberitahu Anda berita itu sesegera mungkin. Setelah Guizi melarikan diri, Qin Ming meminta Zhou Zi untuk tinggal dan membuang mayatnya, dan dia mengirim Situ Honglian kembali ke klub Honglian. Apa tulang-tulang suci yang dibicarakan para ninja itu? Tanya Situ Honglian penasaran setelah naik bus. Tulang manusia jenis khusus yang disebut-sebut sebagai tulang dewa. Qin Ming berkata dengan nada menghina, aku pernah mendapatkan sepotong tulang, tetapi tulang itu sudah hancur. Para ninja ini benar-benar bosan dan terus mengejarku. Mereka hanya mencari kematian. Kau menggunakan alasan memiliki kekasih baru untuk mengirimku tinggal di klub. Ini pasti ada hubungannya dengan tulang dewa, kan? Bagaimana kamu tahu hal itu? Hari ini aku kembali ke villa untuk mengambil sesuatu dan mendapati bahwa rumah itu agak berantakan, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada wanita lain yang tinggal di sana. Selain itu, kau diculik malam ini, dan ninja itu memintamu untuk menukar tulang dewa. Jika aku tidak bisa menebaknya, aku akan menjadi orang bodoh. Setelah mengatakan itu, Situ Honglian menatap Qin Ming dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan penuh kasih sayang, Saudara Qin, jika kamu menghadapi hal seperti itu lagi di masa depan, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Jangan mengusirku lagi. Apapun yang terjadi, aku ingin menghadapinya bersamamu. Selain ninja, ada kekuatan lain yang mengincar tulang-tulang dewa. Kau tidak akan bisa membantu jika tetap bersamaku, dan aku tidak ingin kau membahayakan dirimu sendiri. Lebih aman untuk pindah, kata Qin Ming lembut. Ini salahku jika ilmu silatku tidak cukup baik, kalau tidak aku bisa bertarung bersamamu, kata Situ Honglian dengan penuh penyesalan. Siapa bilang kemampuanmu jelek? Aku sangat puas dengan kemampuanmu di ranjang. Ucap Qin Ming sambil menyeringai nakal. Situ Honglian menggodanya dan berkata dengan marah, aku akan menghukummu karena berbohong padaku dengan tidak membiarkanmu naik ke tempat tidurku atau menyentuhku selama 3 bulan. Aku bisa bertahan selama 3 bulan, bisakah kau? Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kau akan berinisiatif untuk menyerahkan dirimu ke dalam pelukanku. Tes. Situ Honglian memutar matanya. Sudah lebih dari 20 tahun, dan aku masih peduli dengan beberapa bulan. Itu karena kamu tidak tahu kenikmatan antara pria dan wanita selama lebih dari 20 tahun. Sekarang kamu telah merasakan manisnya. Tanpa makananku, aku tidak percaya kamu bisa menahannya. Qin Ming menggoda, jangan mengemis padaku jika saatnya tiba. Pria berpikir dengan tubuh bagian bawah. Keadaan memang berbeda, tetapi wanita tidak. Apapun yang terjadi, daya tahanku lebih baik darimu. Kurasa jika aku tidak menyentuh wanita selama seminggu, kau akan mati lemas. Situ Honglian berkata dengan suara sempit. Jika aku tidak menyentuhmu, aku bisa menyentuh wanita lain. Jika kau berani memintaku untuk tidak menyentuhmu selama 3 bulan, kau memaksaku untuk selingkuh. Jangan menyesalinya saat aku menemukan cinta baru. Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Bukannya kamu tidak punya cinta baru. Aku tidak keberatan punya lebih banyak lagi. Kata Situ Honglian dengan sedikit kesal. Jangan bertingkah seperti istri muda yang pendendam. Bukankah sudah cukup bagiku untuk memuaskanmu malam ini? Qin Ming berkata dengan senyum jahat, menginjak pedal gas, dan mobil melaju kencang. Sesampainya di klub Honglian, Qin Ming dan Situ Honglian keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam klub. Puan Qin. Begitu dia masuk ke lobi di lantai pertama, seorang pelayan tampan di meja depan melihat Qin Ming dan segera menghampirinya. Puan Qin, silakan tinggal. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Setelah mengatakan itu, pelayan itu melirik Situ Honglian dan tampak ragu untuk berbicara. Saya akan kembali ke kamar saya dulu. Situ Honglian mengerti apa yang dimaksud pelayan itu. Dia melepaskan tangan Qin Ming dan berjalan menuju lift dengan langkah anggun. Ada apa? Katakan padaku. Tanya Qin Ming. Pelayan itu mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Ini adalah barang yang diminta oleh seorang wanita asing untuk kuberikan kepadamu. Dia bilang dia adalah temanmu dan secara khusus memintaku untuk memberikannya kepadamu secara pribadi. Qin Ming melirik kartu itu, yang hanya berisi nomor telepon seluler, dan bertanya dengan santai, seperti apa rupanya. Dia sangat cantik, dengan rambut merah panjang, mata safir besar, tubuh seksi, dan tato mawar di dadanya. Sedikit ambiguitas muncul di mata pelayan itu, dan dia keliru mengira bahwa wanita cantik asing itu adalah kekasih Qin Ming. Tenang saja, Tuan Qin, saya tidak akan pernah bergosip. Setelah mendengarkan penjelasan pelayan, Qin Ming menebak siapa wanita cantik asing itu dan berkata sambil tersenyum, jika Hong Lian bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kemudian, Qin Ming berjalan ke samping dan menekan nomor telepon seluler yang tertera pada kartu. Pihak lain segera menjawab. Nona Natasha, apa yang kau inginkan dariku? Apakah kau mencoba menggunakan kekasihmu untuk merayuku lagi? Pihak lainnya adalah teman sekelas Wu Sue, pembunuh malaikat kegelapan Natasha. Aku hanya ingin memastikan kau masih hidup. Hidupmu adalah milik kami, Dark Knight Angels.
Jangan biarkan orang lain membunuhmu. Lagi pula, kita pernah menjalin hubungan cinta. Kau tidak mungkin bersikap dingin, kan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Natasha mendengus dingin, jangan bilang aku kejam. Aku akan memberimu sepotong informasi secara gratis. Berita bahwa kamu mendapatkan tulang dewa telah bocor. Aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang menargetkanmu. Pengingatmu agak terlambat. Aku sudah mengetahuinya. Apakah kau punya berita lain untukku? Misalnya, siapa yang akan dikirim malaikat kegelapan untuk membunuhku selanjutnya? Saya belum memilih. Saya akan memberitahu Anda jika saya sudah memilih. Kau sangat baik, tidak seperti gaya seorang pembunuh. Mungkinkah setelah percobaan pembunuhanmu terhadapku gagal, kau tertarik dengan sifatku yang bijak dan pemberani dan jatuh cinta padaku? Goda Qin Ming. Aku sudah jatuh cinta padamu. Sebagai ganti cintaku, bagaimana kalau kau berikan nyawamu padaku? Kata Natasha dengan nada sinis. Baiklah, jika kau menginginkan nyawaku, kau dapat mengambilnya kapan saja. Aku berjanji tidak akan menolak. Qin Ming berkata dengan murah hati. Tunggu saja, aku akan mengambil nyawamu dalam waktu setengah jam. Hitungan mundur dimulai sekarang. Nada bicara Natasha tiba-tiba berubah dingin dan dia menutup telepon. Kamu ingin mengambil nyawaku dan mengatakan kepadaku, apakah kamu idiot? Qin Ming sedang bermain dengan ponselnya dan merasa ada sesuatu yang salah. Bab 400. Sesampainya di lantai atas klub, Qin Ming mendorong pintu dan berjalan ke kamar tidur Situ Honglian, hanya mendengar suara percikan air di kamar mandi. Melalui pintu kaca buram yang tembus pandang, Anda dapat samar-samar melihat sosok yang anggun, memberikan orang-orang kecantikan yang samar dan menggoda. Sayang, apakah kamu menungguku mandi bersama? Qin Ming berjalan ke kamar mandi dengan senyum jahat, hanya untuk melihat Situ Honglian mengisi bak mandi dengan air. Kabut mengepul, menambah suasana yang membuat orang ingin bercinta dengan penuh gairah. Coba tebak. Situ Honglian tampak menawan dan menggoda. Dia membuka lengannya yang lembut dan memeluk leher Qin Ming dengan penuh kasih sayang. Dia mencium mulut Qin Ming dengan bibirnya yang merah dan basah. Mencium wanita cantik itu sangat memabukkan. Qin Ming menanggapi dengan antusias, dan tangannya merayapi tonjolan lembut di dada Situ Honglian dengan cara yang tidak jujur. Situ Honglian mengeluarkan erangan manis dan lembut, membuat hasrat paling primitif di hati orang-orang menjadi lebih impulsif, seperti menuangkan seember bensin ke dalam api. Keduanya berciuman dengan penuh gairah, seolah-olah mereka adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini. Mereka saling meraba tubuh masing-masing dan saling menggoda saraf sensitif masing-masing. Tiba-tiba, Qin Ming mengangkat kepalanya, menjilat bibirnya, dan berkata dengan penuh nafsu, sayang, aku tidak menyentuhmu selama 2 hari. Payudaramu tampaknya telah menyusut. Rasanya jauh lebih buruk saat disentuh. Benarkah? Senyum menggoda di wajah Situ Honglian tiba-tiba menghilang, dan dia menjadi ganas seperti ular dan kalajengking. Dia mendorong Qin Ming menjauh dan dengan lembut membelai bibir merahnya dengan jari-jarinya. Posturnya menggoda, tetapi nadanya dingin, payudaraku tidak terasa enak, jadi bagaimana rasanya ciumanku? Kau bukan Situ Honglian. Qin Ming tiba-tiba menutupi hatinya, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Ia terhuyung mundur dan bersandar ke dinding. Siapa kamu? Kupikir Hades dari tentara bayaran naga gila begitu kuat, tapi ternyata dia sekuat ini. Aku menaklukkannya dengan mudah. Sama sekali tidak sulit. Haha. Situ Honglian palsu itu tertawa penuh kemenangan, matanya penuh dengan ejekan. Sekarang kau tahu seperti apa rasanya ciumanku, kan? Aku punya racun saraf khusus di bibirku yang dapat melumpuhkan siapapun yang menyentuhnya dalam waktu 5 menit. Tapi jangan khawatir, ini bukan ciuman kematian, dan tidak akan membunuhmu. Siapa kamu? Qin Ming bersandar ke dinding, perlahan-lahan meluncur turun, dan duduk di tanah seolah-olah dia telah pingsan, dan berkata dengan lemah. Aku Scorpion, salah satu malaikat kegelapan. Sambil mengatakan ini, wanita itu melepaskan topeng kulit manusia tiruan dari wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dilihat dari warna kulitnya, dia jelas orang Asia, cukup cantik, dengan matanya yang dingin dan berkilau seperti ular berbisa, dia adalah wanita penggoda yang mematikan. Sestetkan. Kamu hampir mati, tetapi kamu masih peduli dengan payudara wanita. Kamu sangat romantis. Kalajengking itu tersenyum nakal, berjalan 2 langkah, berjongkok, merentangkan kakinya, dan menunggangi Qin Ming dengan cara yang genit. Dia mengaitkan dagu Qin Ming dengan sembrono dan berkata dengan mata penuh kasih sayang, sebenarnya, aku paling menyukai pria yang romantis. Sebelum aku mati, aku ingin kamu menjadi hantu yang romantis dan mati di tengah kenikmatan bersamaku. Setelah berkata demikian, kalajengking beracun menciumnya, tubuh halusnya meliuk-liuk bagaikan ular air, jari-jarinya meluncur turun dada Qin Ming dan mendarat di ikat pinggangnya, bagaikan seorang pelacur, mencoba memainkan permainan tirani versi perempuan. Aku tidak suka wanita jalang sepertimu. Aku takut tertular HIV. Qin Ming yang tadinya lemah, tiba-tiba duduk tegak, mengangkat tangannya dan mencubit bagian belakang leher kalajengking itu dengan keras, dan kalajengking itu langsung jatuh lemas ke tanah. Bagaimana kau masih bisa menolak? Kalajengking itu merasa seolah-olah sistem saraf pusatnya terputus. Ia kehilangan kesadaran di bawah leher dan tidak bisa mengerahkan tenaga apapun di tubuhnya.
Matanya penuh dengan keheranan. Qin Ming mendorong kalajengking beracun itu menjauh, berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, merapikan pakaiannya dan berkata, kamu tidak diracuni, bagaimana mungkin aku diracuni? Jangan begitu bodoh dan naif. Tidak mungkin, aku sudah minum penawarnya terlebih dahulu, bagaimana mungkin kau punya penawarnya? Kata kalajengking beracun dengan tidak percaya. Dia yakin dengan metodenya meracuni, dan dia tidak pernah menyangka bahwa itu tidak akan efektif terhadap Qin Ming. Penawar racun. Qin Ming sangat meremehkan. Hanya orang-orang sepertimu yang tidak memiliki kemampuan yang membutuhkan penawar racun. Aku tidak membutuhkannya. Dan aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Keterampilan menyamarmu sangat buruk sehingga kau bahkan tidak bisa menyamarkan payudaramu. Kau berani membunuhku. Kau meremehkanku. Jika aku bisa jatuh pada tipu daya tercela seperti itu, bukankah gelar Hadesku akan sia-sia? Setelah mendengar kata-kata Qin Ming, kalajengking racun tertawa aneh dan dingin. Kau telah menjinakkanku, jadi kenapa? Kekasihmu juga telah diracuni oleh racun yang kusiapkan secara khusus. Tanpa penawar racunku, dia akan mati dalam waktu 1 jam. Jika kau tidak ingin dia mati, kau harus bunuh diri di hadapanku sekarang juga. Konon katanya wanita berpayudara besar itu tidak punya otak. Bagaimana bisa kamu tidak punya otak kalau tidak punya payudara? Aku bisa mendetoksifikasimu, jadi kenapa aku harus takut dengan racunmu? Qin Ming mendengus menghina dan keluar dari kamar mandi. Qin Ming menggunakan kemampuan penglihatan sinar X-nya untuk melihat sekeliling dengan cepat dan menemukan Situ Honglian, yang telah diracuni dan tidak sadarkan diri, di dalam lemari. Dia buru-buru menggendongnya ke tempat tidur dan membaringkannya, lalu mengalirkan ki internalnya perlahan-lahan ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengeluarkan racun. Sekitar 15 menit kemudian, Situ Honglian perlahan membuka matanya sedikit linglung. Setelah beberapa saat, dia benar-benar terjaga. Dia buru-buru meraih tangan Qin Ming dan memperingatkannya, seorang wanita menyerangku, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sudah menaklukkan wanita itu. Kamu istirahat saja dan aku akan mengurus wanita itu. Qin Ming tersenyum meyakinkan pada Situ Honglian dan berbalik untuk berjalan menuju kamar mandi. Sebuah mobil merah diparkir di sudut gelap di lantai bawah Red Lotus Club. Natasha duduk di dalam mobil, menatap pintu masuk klub, dia menunggu untuk dijemput oleh Scorpion, yang juga seorang Dark Angel Killer. Tiba-tiba, Natasha melihat Qin Ming mendukung seorang wanita yang tampak mabuk dan tidak bisa bergerak, berjalan keluar dari klub dan langsung menuju mobil merah. Kalajengking. Natasha terkejut ketika melihat wanita yang ditopang oleh Qin Ming. Dia juga gagal dalam upaya pembunuhan dan jatuh ke tangan Qin Ming. Sialan. Dang-dang. Qin Ming berjalan ke mobil merah, mengetuk jendela, dan berkata sambil tersenyum, Natasha, jangan bersembunyi. Saat kamu melihat mantan kekasihku, tidakkah kamu berencana untuk menyapa? Kini setelah kebenaran terungkap, Natasha tak perlu lagi bersembunyi. Ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Dengan wajah dingin, ia bertanya dengan suara dingin, apa yang kau lakukan pada Scorpion? Dia tidak terluka parah, aku hanya mematahkan tulang belakangnya. Apakah dia akan lumpuh atau tidak tergantung pada keberuntungannya? Nada bicara Qin Ming datar, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Untungnya, aku tidak membunuh wanita dengan mudah, kalau tidak, kamu harus mengambil mayatnya. Setelah berkata demikian, Qin Ming mendorong kalajengking beracun itu ke Natasha, melambaikan tangannya, dan kembali berbalik ke arah klub. Petik 2. Scorpio, apa kabarmu? Natasha buru-buru memeriksa punggung kalajengking itu dan merabanya dengan saksama. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar, kata Scorpion lembut. Berhenti. Merasa tulang belakang kalajengking itu tidak patah, Natasha berbalik dan berteriak dingin kepada Qin Ming, kali ini kau lolos, tapi lain kali kau akan mati. Hampir saja aku lupa. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak menelepon untuk mengingatkanku, aku mungkin benar-benar tertipu. Ingat untuk memberitahuku lain kali kau datang untuk membunuhku. Qin Ming punya firasat bahwa ada yang tidak beres saat menerima telepon dari Natasha. Saat melihat kalajengking beracun di kamar mandi, dia langsung menyadari bahwa itu adalah Situ Honglian palsu, dan dia juga mengerti apa yang salah. Panggilan Natasha dimaksudkan untuk menunda Qin Ming, sehingga Duxi dapat melumpuhkan Situ Honglian dan mengulur waktu untuk menyamar. Tidak heran dia tahu penyamaranku. Natasha, kau benar-benar membocorkannya dan mengkhianatiku. Mendengar kata-kata Qin Ming, Poison Scorpion berkata dengan marah. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun di telepon tentang rencanamu untuk membunuhnya. Dia sengaja mencoba untuk menimbulkan perpecahan. Apa kau tidak mendengarnya? Natasha menjelaskan. Scorpion memikirkannya dan menyadari bahwa jika Natasha benar-benar pengkhianat, Qin Ming tidak akan mengatakannya secara terang-terangan. Maaf, percobaan pembunuhanku gagal dan aku jadi sedikit marah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Tidak apa-apa, jangan percaya omong kosongnya. Natasha membantu Scorpion masuk ke mobil dan melaju pergi. Kita meremehkan Hades. Racunku tidak hanya tidak efektif terhadapnya, dia juga dapat membantu orang lain melakukan detoksifikasi. Sepertinya aku harus memikirkan rencana yang sangat jitu untuk pembunuhan berikutnya. Scorpion bersandar di jok mobil, berkata dengan suara yang dalam.
Qin Ming berbeda dari target pembunuhan yang pernah kita temui sebelumnya. Meskipun dia juga bernafsu, dia sangat waspada, memiliki wawasan yang tajam, dan sangat kuat. Menurut intelijen yang telah kita kumpulkan dan analisis, diperkirakan bahwa kecuali pemimpinnya, tidak ada seorang pun dalam organisasi yang dapat menjadi lawannya. Laporkan situasi pembunuhan tersebut kepada pemimpin dan biarkan dia yang memutuskan. Tepat pada saat itu sebuah mobil hitam melaju kencang, melewati mobil yang dikendarai Natasha, dan berhenti perlahan, memaksa Natasha untuk menghentikan mobilnya. Identitas pihak lain tidak diketahui, hati-hati. Natasha mengingatkan Scorpion, menatap mobil hitam diagonal di depannya, dengan penuh kewaspadaan. Seorang lelaki tua asing berambut abu-abu keluar dari mobil hitam, mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya niat jahat, dan berjalan perlahan ke arahnya. Saya Heimdall, pemimpin tangan kiri Tuhan. Saya ingin berdiskusi bisnis dengan dua wanita cantik. Apakah Anda tertarik? Heimdall berdiri di samping mobil beberapa saat. Melihat tidak ada seorang pun di dalam mobil yang menanggapi, dia tersenyum ramah dan berkata, kami juga ingin berhadapan dengan Hades. Jika kedua keluarga itu bekerja sama, apakah kemungkinan keberhasilannya akan lebih tinggi? Masuk ke mobil. Natasha menurunkan setengah jendela mobil dan berkata dengan waspada. Heimdall membuka pintu dan masuk ke kursi belakang. Berkendara dulu, jangan menarik perhatian yang tidak perlu. Natasha kembali melaju di jalan, tangan kiri Tuhan juga ingin berurusan dengan Qin Ming, bagaimana mereka bisa bergabung. Saya datang ke sini untuk bernegosiasi sendirian, yang menunjukkan ketulusan saya. Bisakah Anda sampaikan maksud saya kepada Dark Rose sehingga saya dapat membahas tindakan balasan dengannya? Kata Heimdall perlahan. Natasha dan Scorpion saling berpandangan, dan ketika Scorpion mengangguk sedikit, Natasha mengeluarkan ponselnya, menekan nomor terenkripsi, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menyerahkan ponsel itu kepada Heimdall. Bersambung.